Okay, good morning everyone. For today's discussion, our topic is about descriptive text. I have shared material on Google Classroom and on WhatsApp group. Before we begin today's study, we will do well to pray first. Praying begins. Okay, on this occasion, we're gonna talk about the descriptive text. Well, before we dig into the matter of the vectorial text, we should know the meaning of the word descriptive itself. Oke guys, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih deskripsi itu apa sih dalam bahasa Indonesia. Deskriptif itu berarti deskripsi, yaitu deskripsi adalah suatu paparan atau penggambaran sesuatu dengan kata yang jelas dan kata yang terperinci. It is thus indisputable that the vectorial text is a text that describes a matter. For example, describe people such as your idol, your mother, or anyone else, and then describe an animal, object of either shape, character traits, and the interpretive text is also meant to explain, describe, or reveal a person object. Selanjutnya yaitu generic structure dari descriptive text. Every English text genre has a generic structure itself, including the material we're talking about. As with everything else, the descriptive text is to be written in sequence. So, if you're gonna write a descriptive text, then make sure it's this solid. Ciri yang pertama yaitu identification. Bagian identification ini berisi pendahuluan dan gambaran umum tentang suatu topik. Identification ini berfungsi sebagai pengenalan dari apa yang kita sedang jelaskan, supaya nanti para pembaca atau para pendengar tidak salah mengerti tentang apa yang kita jelaskan tersebut. Misalnya, kita menjelaskan tentang Jimin boy group dari BTS. Namun para pendengar atau pembaca salah mengerti menjadi mengertinya itu bahwa kita sedang menjelaskan Suho boy group dari EXO. Nah, dari situ maka ciri pertama ini sangat penting agar para pembaca dan pendengar tidak salah mengerti apa yang kita tulis dan atau apa yang kita deskripsikan itu. Ciri kedua yaitu description. Pada bagian description berisi ciri-ciri khusus atau sifat-sifat yang terdapat dalam benda atau orang atau binatang yang sedang kita jelaskan di teks tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri descriptive text. Nah, apa aja sih ciri-ciri descriptive text itu? Yang pertama, menggunakan simple present tense. Tenses ini digunakan karena dalam descriptive text kita akan menjelaskan suatu fakta atau kebenaran yang terdapat dalam suatu hal atau orang. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu menggunakan banyak kata adjektif. Kata adjektif ini digunakan karena dalam descriptive text kita akan menjelaskan sifat-sifat dari suatu benda, dari manusia atau binatang. Nah, yang ketiga yaitu pada saat membuat descriptive text kita akan sering menjumpai kata is atau kata kerja penghubung, karena is itu berarti adalah yang mengarahkan pada penjelasan benda, orang, atau binatang yang sedang kita jelaskan. Yang keempat, descriptive text itu hanya fokus menjelaskan pada satu objek. Misalkan kita sedang menjelaskan hewan, kucing. Nah, kita fokus pada kucing tersebut gitu. Selanjutnya yaitu contoh dari descriptive text. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Oke, mari kita langsung bahas contoh descriptive text-nya. Kalimat pertama atau paragraf pertama ini adalah identification. Kenapa? Karena dalam kalimat ini menjelaskan bahwa si penulis ini memiliki kucing yang liar sebagai kucing peliharaannya. Paragraf kedua ini berisi tentang description, berisi penjelasan
atau deskripsi tentang kucingnya si penulis ini dengan memaparkan sifat-sifat si kucingnya, kebiasaan kucingnya, seperti kucingnya yang suka bermain, terus dia punya bulu berwarna orange dan putih yang lembut, dan dia suka bermain dengan buntutnya gitu. Jadi sampai sini Ibu harap kalian bisa paham, dan saya akan memberikan tugas untuk minggu depan dikumpulkan di Google Classroom. Nanti saya kasih soalnya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian paham. Kalau tidak paham, langsung tanyakan saja kepada Ibu ya. Oke. Sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.